Shalom Bapak Ibu sekalian. Oke, ada sukacita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik dan sangat baik buat hidup kita. Bukan secara kebetulan jika pagi ini kita masih diberi kesempatan kepada Tuhan, ya. Karena anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oleh karena itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita tinggalkan segala beban. Kita tinggalkan segala pikiran-pikiran kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada keselamatan. Dia nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa. Apapun keadaan kita saat ini, Dia adalah penyelamat kita. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat,
terjadi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, kita datang di tempat ini memang tidak tahu apa ya pergumulan kita. Mungkin anak kita, suami kita, istri kita, atau saudara kita nggak tahu. Tetapi ada satu sobat kita yang setia. Dia tidak pernah rahasia itu sedikit aja dia pasti tahu. Oleh karena itu tuh kita mengandalkan dia. Segala sesuatu yang kita hadapi bersama dia, kita boleh melakukan hal-hal yang besar karena Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Haleluya. Kita akan pujikan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. belanja dari hidup kita. Amin. Haleluya. Kita kalau nyanyi yang semangat, yang sungguh, Tuhan aku percaya, walaupun utangnya saya akan angar, gak peduli, pasti Tuhan akan bereskan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita siapkan persembahan kita. Sambil mempersiapkan persembahan. Puji nama Tuhan sambil mempersiapkan. Wah, ini ada kesaksian. Wah, saya selalu harus bersaksi ya. Kita harus menjadi suratan yang bisa dibaca oleh sekeliling kita. Amin. Nah, puji nama Tuhan, jangan bosan dekat saksian saya.
kesaksian saya ini baru. Wah, Tuhan selalu baru untuk memberkati kita. Ratna kemarin bulan September awal sudah selesai kuliahnya. Saya percaya semua itu bukan karena kekuatan dan kegagalan saya, tapi karena anugerah Tuhan. Tuhan sudah memberkati anak-anak saya dalam sekolah. Terima kasih kepada Tuhan, begitu baik. Walaupun masalah itu jatuh bangun, tetapi percayalah, tepat pada waktunya Tuhan pasti bela. Amin. Nah, di tengah-tengah Ratna ini cari pekerjaan, dia sempat sharing sama saya, Bu, konco-konco dulu wis kerja, dikasih tahu dosennya kerja di sini. Jangan sedih. Kamu punya Allah yang hidup. Kamu punya Allah yang dahsyat. Kamu tidak akan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Saya bilang gitu. Tetap seperti itu saya proklamasi. Saya selalu serukan seperti itu. Setiap berdoa, anak-anak saya, kamu jadi kepala, kamu jadi kepala. Dan saya percaya. Ayatnya sih, wow, atau si omai nang kampung. Wah, tidak. Tetapi damai sejahtera itu, suasana surga boleh tercipta di dalam keluarga kita. Siapa? Ya kita sendiri yang harus menciptakan suasana surga seperti itu. Nah, setelah itu dia melamar pekerjaan Jumat pagi, Jumat sore dia dapat panggilan. Sekarang kan email gitu, Bu, aku wawancara berdoa. Nah, setelah itu di tengah dia kan hari Sabtu Minggu ya. Hari Minggunya itu habis ibadah gini, saya sepeda motoran sama dia cari kantornya. Bu, aku mana diterno sopo, gak usah diterno manja, bilang gitu. Kabeh podo nyambut gawe. Jadi saya naik sepeda motor sama Ratna nyari. Ternyata sudah tahu dia besok tinggal jujuk gitu ya. Terus dia wawancara. Saya itu di sekolah juga dedek anakku apa ya, saya kan gitu ya, namanya ibu kandung itu mesti gitu. Terus habis gitu saya WA, radio apa kabari? Gak jawab-jawab, ternyata di rumah tidur. Waduh, wong tua mikirin gak mau turun. Terus saya di rumah ketemu, ya apa kabari? Ya puji Tuhan, Bu, aku senang saya ditanyai gini-gini. Katanya dia itu konsultan pangan, tapi saya dorong loh, Bu, tunggu panggilan, ojo khawatir, percaya sama Tuhan, layani Tuhan. Walaupun gereja kecil, di situ mujizatnya terjadi. Kau ojo ndelok gereja gede-gede, kau ojo ndelok apa-apa, lihat pandang Tuhan. Walaupun umpamanya ya semuanya itu nggak sempurna, tapi kita menjalani semuanya itu dengan tulus, dengan sukacita. Berkat itu mengalir dan mengalir sampai hari ini. Saya tuh rasanya, Tuhan terima kasih, begitu baik Tuhan atas hidup kita. Saya nggak kepingin, ya namanya orang kepingin di rumah saya makrong gitu. Tapi bagi saya seperti doa Bapak kami, secukupnya. Cukup hari itu, puji Tuhan, anak saya boleh menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Anak saya Adi juga besok mau ulangan. Saya percaya. Saya cuma bilang gini, Tuhan, mata saya cuma 2, tangan saya cuma 2, tetapi saya percaya saya punya Allah yang hidup. Tuhan mentrekan dia, tanggung jawab. Saya percaya. Juga suami saya bilang, Tuhan, suamiku dipinjemi sama Tuhan. Kalau Tuhan mau panggil, ya wis sing duwe. Tetapi saya percaya, biarlah semuanya itu kita tidak, maksudnya seneng sing nemen enggak. Ya seneng ya seneng. Nah, tetapi semuanya itu biar kita lebih mencintai Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Biarlah kesaksian kita, saya boleh menguatkan kita bersama. Mari kita berdiri, kita akan deklarasi persembahan. Deklarasi persembahan. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di
sorga, menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, keluarga harmonis, dan tidak ada kemandulan. Semua Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Mari kita siapkan hati kita dan kita bisa berdiri berdiri. Kita sama-sama akan menghormati firman sebagai simbol tertinggi ya gereja kita. Gereja sendiri. Terima kasih firman. Deklarasi firman. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Saya percaya apa yang kita katakan hari ini sebagai proklamasi ya. Dari kesaksiannya Bu Ida tadi, kami pujian mengatakan selalu memproklamasikan sebuah perkataan iman yang positif. Amin. Sebab itulah identitas anak-anak Tuhan ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus berani. Nah, hari ini saya akan memberikan sebuah tetap cari iman ya, tentang iman. Tadi pujiannya tentang iman. Karena melihat dan percaya firman Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Siapa sih nggak mau kalau firman Tuhan itu digenapi dalam hidup kita? Nggak ada yang mau. Semuanya pasti mau kalau firman Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Karena itu tujuan dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya akan memberikan sebuah renungan tentang keberanian iman ya. Mari saya bicara tentang definisi iman. Iman itu apa? Sekarang itu perlu tindakan dari iman atau perbuatan iman itu sendiri. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati Bapak Ibu ya. Jadi orang Kristen kebanyakan itu punya iman tetapi tidak bertindak. Sama dengan apa Bapak Ibu? Mati Bapak Ibu ya. Karena kita tahu kebenaran itu. Sebab itu kita harus hidupi firman demi firman. Amin. Orang yang mencintai firman pasti merenungkan firman. Orang yang merenungkan firman pasti apa Bapak Ibu? Melakukan. Menikmati firman itu dan melakukannya. Nah, prinsip-prinsip ini menjadi sebuah pedoman kehidupan. Amin Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, saya bahasanya keberanian iman ini saya bisa katakan kurang Surabaya senangnya berkata bonek. Iya. Nah, saya bonek iman. Bondo nekat tapi punya iman Bapak Ibu ya. Ojo bondo nekat tapi nggak punya iman, dasarnya nggak kuat. Nah, saya akan memberikan sebuah gambaran yang jelas. Tuhan berkata tentang sebuah firman-Nya ya. Itu Tuhan memanggil ya. Simbol ini bayangan Kristus. Siapa Bapak Ibu? Ya. Mungkin kalau Bapak Ibu bandingkan dengan mengklaim ya di sana di agama sepupu kita ya toh, mengklaim bahwa Musa itu diakui Bapak Ibu. Iya toh, benar nggak? Musa itu diakui gitu. Tetapi Yesus ya diakui Bapak Ibu. Ya. Tapi Musa itu gambaran ya orang yang menyelamatkan bangsa Israel, Bani Israel. Ya, bahkan ada nubuatan bahwa akan ada nabi seperti Musa ya akan menyelamatkan bukan bangsa Israel lagi, tapi seluruh dunia Bapak Ibu. Ya, ini menjadi polemik kalau Bapak buka di YouTube itu masih polemik sekarang ya toh. Tapi aneh ya toh. Di situ jelas akan datang nabi untuk menyelamatkan Bani siapa? Bani Israel. Datangnya dari Israel, enggak dari suku apapun, hanya suku Israel. Karena Tuhan itu janjinya sama bangsa Israel, Bapak Ibu. Dan Tuhan itu mengenapi hanya sama bangsa Israel. Pilih kasih Tuhan. Tidak. Ya. Apa yang dikatakan dia, ya di atas ya. Tidak di atas tidak. Tuhan itu berjanji, covenant-nya itu luar biasa. Berjanji pada siapa Bapak Ibu? Saya pernah berkata tentang Abraham, bapak orang percaya, bapak orang beriman. Dia berjanji sama seseorang akan membuat bangsa yang besar. Itu janjinya terikat sampai kekekalan. Covenant Tuhan itu bukan janji manusia yang lip service ya. Banyak janji-janji dari presiden ya, sebelum jadi presiden itu kampanye, sekarang nanti pilkada kampanye, janjinya mulu-mulu Bapak Ibu. Kenyataannya prank ya toh? Prank karena manusia terbatas.
Tapi ada juga loh, Bapak Ibu kalau melihat janji Tuhan itu nggak langsung dinsalabin. Oh, Nathan, aku janji kamu mau berkati kamu ya, gitu. Ternyata ditunggu-tunggu gak ada berkat Bapak Ibu. Ya. Sebetulnya janji Tuhan itu ada waktunya, amin. Dan waktu Tuhan itu nggak sama dengan waktu manusia. Inilah perbedaannya. Sebetulnya ada namanya proses karakter Bapak Ibu. Nah kemarin saya diskusi sama teman-teman. Itu teman saya datang sekali dari Jakarta. Kita ngobrol di rumah Yusa itu komunitas, ngobrol masalah gereja, masalah pelayanan, ya. Sekarang di tengah pandemi ini teruji, ya. Tuhan berkata di akhir zaman Tuhan akan menampi gerejanya. Amin. Bukankah ini sedang ditampi Bapak Ibu? Ya. Banyak orang murtad, ya. Banyak orang tinggalkan Tuhan. Banyak gereja-gereja pada kelimpungan. Kenapa? Karena akarnya adalah mereka ibadahnya ibadah agamawi Bapak Ibu. Bukan ibadahnya berdasarkan apa Bapak Ibu? Firman Tuhan. Nah, aku nggak ke gereja, nah tak ke gereja. Dan sebelah kok selalu ibadah. Maksudnya gereja abang ya, gereja bawang gitu ya. Enak ya mereka ya, bebas ya. Kita nggak bisa bebas. Loh memang ikut Tuhan itu pasti nggak bebas, sampai Bapak Ibu. Pikul salib, ya. Kata Kristus, kata Kristen itu pikul salib, nggak bisa seenaknya Bapak Ibu. Amin. Mungkin kita di gereja kampung, di gereja kecil bisa ibadah. Teman-teman saya udah 6 bulan Bapak Ibu, kering kerontan, ya tuh, cari saya Bapak Ibu, ya. Biasanya pelayanan, gereja besar, ya, pemain drum, pemain musik gitu, kering Bapak Ibu, rohaninya kering, bener nggak? Biasanya pelayanan enak, duduk paling belakang, habis itu melayani dengan firman, ya tuh. Sehari, 1 minggu itu, hari Minggu saja itu 4 kali ibadah, 4 kali kena firman Tuhan Bapak Ibu, ya. Begitu 6 bulan nggak ke gereja, bingung Bapak Ibu. Waduh, aku perlu cari yang namanya Pak Pendeta gitu ya, yang seneng. Dia itu orangnya milih. Dia lihat orang yang kalau dia pilih ini pendetanya, tapi ngomongnya sama perbuatannya itu kok nggak sama, dia nggak suka Bapak Ibu. Ya, dia cari saya, nemui saya, ngobrol ya. Tiap hari ke rumah saya, sampai istri saya, anak bisnis apa Pak? Karena bisnis lagi melayani orang stres saya gitu. Istri saya tuh pikirnya kalau ada uang soalnya Bapak Ibu. Saya ngomongin, ini gak uang ini melayani orang stres. Amin. Amin. Ya. Ada kita juga stres loh Bapak Ibu. Disuruh Tuhan melayani orang stres. Siapa yang gak stres di dunia ini? Semuanya stres. Amin. Bener nggak? Enggak, Aku nggak stres. Nggak stres ya? Enggak, ikut Tuhan nggak stres. Aja begini Bapak, stresnya masih mikir, banyak masalah, bener nggak? biasa ada Tuhan. Iya. Pasrah. Stres itu banyak masalah, ya. Pasti stretching, ada tarikan-tarikan pikiran, tarikan-tarikan jiwa. Ya, kecuali Bapak Ibu sudah nggak sentuh namanya harta, nggak sentuh namanya dunia, nggak mikir Bapak Ibu. Kayak orang-orang pertapa itu, orang-orang Buddha itu, ya, dikasih uang, diem Bapak Ibu, gitu. Kasih makan diem Bapak Ibu, ya. Mau bertapa di gunung diem, itu nggak stres Bapak Ibu, ya. Setengah gila ya mungkin ya, gitu. Iya toh. Nah, percayalah bahwa Tuhan juga pernah stres, bener nggak? Ya, kemarin saya itu dengar sebuah radio mengatakan Tuhan itu sampai berdoa itu sampai menangisnya darah campur apa? Keringat. Tidak ada manusia yang bisa menahan stres, depresinya kuat. Betul nggak Bapak Ibu? Sebab itu kita ini masih ada namanya kekhawatiran. Amin. Ada ketakutan manusia. Bukan malaikat Bapak Ibu. Nek malaikat ya wis terbang aja. Kata Casu enak malaikat itu pandemi sini lari ke sana. Ya tuh kata pandemi. Oh, teringat lari ke sana karena ada sayap. Ya toh kita nggak ada sayap Bapak Ibu. Nggak bisa terbang. Nah, kita baca Ibrani pasal 11 ayat 24. Ada satu tokoh yang nanti saya akan sandingkan dengan Tuhan Yesus ini Bapak Ibu. Ini luar biasa, ya. Tokoh ini menjadi sentral dari 4 kitab ya, sentralnya 4 kitab yang diakui seluruh dunia, ya, diakui seluruh dunia Bapak Ibu, ya. Ya, karena apa ketokohannya? Ibrani pasal 11 ayat 24. Nah, selalu saya ini bacakan untuk Mbak Ratna, mana Mbak Ratna? Nah, ya. Pasti nanti akan bukan menjadi kepala, punya perusahaan nanti ya. Amin.
Kalau jadi kepala, saya pengen jadi kepala, stres Bapak Ibu, ya, stres, nangani pabrik besar, plan besar. Saya Tuhan, aku pengen layani Tuhan, nah itu pada saya ini jadi kepalanya pabrik ya toh, manajer itu ya, bayarannya gede tapi tekanannya gede loh Bapak Ibu ya. Yang disuruh tidur sampai di pabrik saya, loh, nek gini-gini jadi budaknya pabrik saya pengen jadi hambanya Tuhan kok jadi hambanya pabrik Bapak Ibu. Keluar Tuhan gitu. Keluar pasti Tuhan masih mencukupi. Amin. Ibrani pasal 11 ayat 24. Coba bacakan. Ibrani 11 ayat 24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Ya, teruskan bawahnya sampai ayat ke 28. 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ya. Ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Garis bawahi kata upah Bapak Ibu ya. 27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Tidak takut. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Iya. 28. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Ayat 29-nya tambahin. Ayat 29. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Ketokohan Musa, ini kalau Bapak Ibu lihat diceritakan itu lengkap historinya. Imannya itu melewati banyak badai. Ya. Imannya itu karena apa? Figurnya itu dia ini orang yang berani Bapak Ibu ya. Kalau kita bisa lihat hari-hari ini dibutuhkan orang-orang berani. Amin. Berani menyatakan imannya Tuhan. Amin. Karena orang berani ada dua Bapak Ibu. Bonek ya tanpa iman, bonek dengan imannya dulu Bapak Ibu ya. Jadi tabib lah bahasanya itu. Nah, nggak ada gelar di sana. Dia suka menyembuhkan orang, mungkin suka buat jamu ya. Kalau ketemu sama Mbak Sus ini sukanya searching. Kalau mau sakit mana ini obatnya ini Nel gitu. Padahal dia bukan dokter. Tapi ngomongin saya Bapak Ibu ya. Oh, Lus kamu sakit apa Lus ya? Oh, lah sakit tuh kasih kencur, kasih no ini apa ya toh. Wah, lengkap itu. Maksudnya bukan dokter, tapi coba ya sembuh ya. Ya toh. Nah, itu namanya bukan dokter, tapi suka mengobati orang itu Lukas ya. Nah, seperti inilah Bapak Ibu. Kita lihat Kejadian pasal 3. Coba kita lihat ke belakang ya, pribadinya Musa itu seperti apa. Sehingga kita tahu keberanian apa yang harus dilakukan. Kejadian pasal yang ketiga. Coba Ratna bacakan Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5 saja. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Sorry, bukan. Keluaran pasal 3 ya. Keluaran pasal 3 ayat yang 1 ya. Nggak bicara ular saya, bicara Musa ya. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayat ke-5 coba. Keluaran 3 ayat 1 sampai 5. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gunung, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Nah, itulah panggilan Musa ya. Musa bertemu dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat pasal 1, 2, 3
Musa itu membela bangsanya ketika dia lihat seorang Israel yang menjadi budak di tanah Mesir itu dianiaya sama perwira atau tentara Romawi. Itu Musa membelanya sampai membunuh salah satu tentara, dan itu diketahui tentara lain, Bapak Ibu. Dan waktu dia membela lagi, tentara itu menegur Musa, ya toh, dan Musa ketakutan, ya. Itu di pasal berapa? Kalau Bapak Ibu lihat, ya. Keluaran pasal 2 ayat ke berapa? Musa itu lari, Bapak Ibu, ya. Kalau di atasnya itu Musa itu lari, ya. Dia lari dan dia akhirnya di tanah Midian dia menikah, Bapak Ibu. Nah, Musa ketakutan. Seorang pemberani tapi takut juga. Tapi herannya ketika dia bertemu Tuhan, keberaniannya diubah menjadi keberanian yang dipenuhi dengan roh Allah. Ada kata-kata yang bagus ketika Musa berkata, siapakah aku ini? Ya, dia takut ketemu dengan Firaun, dia takut ketemu dengan tentara Romawi, ya, karena dia sebetulnya adalah posisinya pelarian dari seorang pembunuh, benar nggak Bapak Ibu? Ya, nanti Bapak Ibu baca Kejadian Keluaran pasal 1 ayat 2 itu Musa itu lari, Bapak Ibu, hampir sama kayak Kain, ya. Dia pelarian di dunia ini. Musa juga pelarian, tapi Tuhan pakai, ya, Tuhan itu mengampuni Musa, ya. Bahkan Tuhan itu luar biasanya. Musa itu orangnya nggak takut. Di padang gurun lihat semak belukar kebakar, ya, biasanya orang ketakutan, ya, lari, ya, panggil Pak Yanto, panggil Cak Su, Pak Yanto, Cak Su, oh. Iya, enggak, dia datang sendiri, Bapak Ibu. Ini orang pemberani. Tuhan sudah melihatnya, karena Tuhan sudah memanggilnya sejak dalam kandungan. Amin. Kita diciptakan, ternyata itu ada sebuah yang namanya plan project, ya, sebuah tujuan yang sudah ditentukan, Bapak Ibu. Nah, saya membaca beberapa artikel tentang pesawat, Bapak Ibu, ya. Kita tahu kita punya presiden yang ahli pesawat. Pesawat itu kreatnya, penciptanya itu manusia, kan? Manusia itu menciptakan segala sesuatu pasti ada tujuannya, benar nggak Bapak Ibu? Ya, pesawat itu diberi, ya, diciptakan, ya, konsepnya itu pasti kalau menghadapi badai petir bagaimana, menghadapi hujan bagaimana, benar nggak Bapak? Keseimbangannya ketika oleng gimana, kalau darurat bagaimana, menciptakannya detail, Bapak Ibu, ya. Makanya ketika kita naik pesawat, kalau kita tahu pesawat itu aman, takut nggak kita? Nggak takut, Bapak Ibu. Tapi kalau orang nggak tahu tentang pesawat, ya, mungkin masuk sudah gemetaran, ini mau kemana, gitu. Sampai saya pernah punya teman itu ketika saya sering terbang ke Jakarta gitu, dia orang Mojokerto, orang desa di Mojokerto gitu. Pertama kali dia naik pesawat, Bapak Ibu, yang namanya kena apa itu yang sampai ini kuping ini rasanya naik ke atas, ya. Pegangan, Bapak Ibu, ketakutan dia. Dia mau naik, padahal mau landing, ya, mau take off ke atas, ya, landing ke atas gitu. Nah, saya bilang, wah, biasa, nanti kamu pertama kali 1, 2 kali, 3 kali sudah biasa, gitu. Wah, sampai ketahuan satu pesawat, Bapak Ibu. Karena apa? Nah, dia nggak pernah naik pesawat, biasanya dia naik kambing, ya, naik sapi biasanya. Ini naik pesawat gitu, ya, toh. Jadi dia ngalami sesuatu yang amazing, luar biasa. Pada penciptaannya pesawat itu punya tujuan. Saya percaya Tuhan menciptakan kita ini untuk jadi, potensinya kita ini untuk jadi apa, Bapak? Berguna untuk tujuannya Tuhan. Amin. Amin. Tuhan itu mengambil Musa, itu potensinya keberaniannya sebagai pemimpin, Bapak Ibu, ya, mimpin bangsa Israel. Katakan di situ Tuhan itu mencari orang untuk jadi pemimpin. Kenapa kok Musa? Kenapa kok nggak Harun, Bapak Ibu? Pernah kita berpikir, kenapa kok nggak Harun? Kakaknya, iya toh? Ini adiknya loh Musa ini, Bapak Ibu. Mungkin kita berpikir pernah juga ada kisah tentang Daud dan kakak-kakaknya. Daud itu anak paling kecil. Kenapa kok Daud Tuhan pilih? Kenapa bukan kakak-kakaknya? Ya. Itu masih saya akan sebuah hal yang di luar ini, keberanian ini, Bapak Ibu, ya. Itu sebuah Tuhan itu melihat potensi orang itu dan gunanya itu apa, Bapak Ibu. Musa punyai keberanian yang disertai Tuhan. Nah, Bapak Ibu lihat ini, Keluaran pasal 3:11, coba baca karena
Musa takut Bapak Ibu. Sebab itu Musa berdialog sama Tuhan. Nah ini Musa itu berani ketemu Tuhan, ya. Kalau kita ketemu, ya Tuhan, nggak ada ngomong apapun. Kalau Musa kelihatan dia berdialog langsung sama Tuhan. Ketemu pertama kali langsung berdialog Bapak Ibu. Ini luar biasa. Ya. Keluaran pasal 3:11. Coba bacakan. Keluaran pasal 3 Iya. 14. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 12-nya. Ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi ada sebuah tujuan. Tuhan itu memakai Musa, keberaniannya untuk dipakai pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir pertama. Kedua untuk apa Bapak Ibu? Beribadah. Amin. Kita juga punya tujuan itu. Amin. Kita sama Tuhan disuruh, ya, untuk membawa keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, untuk dibawa keluar dari kegelapan, dari kebiasaan-kebiasaan dunia yang buruk, ya Bapak Ibu, keluar dari tanah Mesir, perbudakan dunia, keluar menuju apa Bapak Ibu? Gunung Tuhan, Gunung Horeb, Gunung Sion. Ya. Kata Gunung Horeb itu dipakai juga Gunung Sion. Jadi dipakai untuk menuju ke tempatnya Tuhan. Disuruh apa Bapak Ibu? Untuk beribadah. Amin. Mungkin sekarang zamannya emansipasi, ya, nggak harus pria yang jadi imam, ya. Wanita pun dipakai Tuhan. Amin. Untuk mengingatkan suaminya. Mungkin suaminya dipakai Tuhan untuk mengingatkan istrinya. Amin. Sebab Tuhan itu memakai nggak hanya pria, tapi wanita pun dipakai. Amin. Sebab Tuhan itu menghendaki semua jiwa-jiwa dimenangkan, Bapak Ibu. Termasuk anak-anak kita. Amin. Ya. Barusan kemarin saya kan banyak terdengar ini anak-anak ini banyak, ya. Saya dapat beberapa video, ya. Mereka keranjingan game, Bapak Ibu. Kemasukan namanya rock game, sehingga satu keluarga dibunuh, ditembak di Amerika, ya. Kemarin di berita yang terakhir itu ada olok-olokan, ya toh. Temannya membunuh temannya karena game, ya. Sebenarnya bukan game sebenarnya, tetapi di dalam game itu hari-hari ini banyak dirasuki oleh dengan kuasa-kuasa kegelapan, ya. Sebab itu awasi anak-anak kita, ya, dengan game, ya. Ini mungkin Saudara Rio ini mungkin pernah kecanduan juga dan lepas, ya. Dia saksi setelah dibaptis, Kak, saya nggak mau main game, saya putuskan, punya keberanian keluar dari zona kecanduan, ya. Saya punya anak juga nih, Yoel dengan Matthew. Cuma Matthew bisa diberitahu, anak saya Yoel ini, ya toh. Sampai-sampai saya pakai trik untuk bisa dia itu nggak pegang HP, ya, untuk dia pasti nanti suatu saat dia akan keluar dari game, karena anak saya nggak suka game, ya, bukan benci game enggak, karena buat saya game itu bagus, ya, tapi bahayanya hari-hari ini game itu tapi ada beberapa nih, saya heran juga kemarin tuh anak saya itu buka game, terus ada lagunya sampai Mbak Susi ini kata, iku kok game kok ono gamenya di dalam itu ada lagu-lagu Kristennya, ya, lagu penyembahannya ternyata. Tanpa sadar orang main game itu diinjili dengan lagu-lagu Kristen hari ini. Ini luar biasa, ya, luar biasa. Nggak tahu nih kreatornya anak-anak Tuhan, ya. Daripada di alat ini dipakai iblis, dipakai anak Tuhan. Amin. Saya katakan gamenya itu nggak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau semuanya kelebihan waktu, ya, lupa makan, lupa tidur, lupa semuanya, lupa ibadah dan sebagainya. Ini yang bahaya. Boleh main game Bapak Ibu, tetapi kita harus kasih sebuah standar waktu. Musa ternyata dipakai Tuhan untuk membawa orang Mesir keluar dari Israel keluar tanah Mesir dan untuk beribadah di Gunung Horeb. Ya. Tapi Musa pun dikasih potensi Tuhan, ya.
dia diperlengkapi sama Tuhan. Ya. Loh, kok dilihat dari kitab ini Bapak Ibu, Musa ini nggak pandai bicara, berani tapi nggak bisa diplomasi Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu baca di sini ternyata Musa pun diberi, ya, perlengkapannya apa? Kakaknya Harun. Ya. Masih belum percaya juga, Musa kasih tongkat Bapak Ibu. Nah, orang berani tapi karena backgroundnya dia ini takut, jadi dia harus pakai senjata banyak. Tuhan pun ngasih loh Bapak Ibu, luar biasa enggak? Berarti Tuhan itu tahu kebutuhan kita, tahu yang kita perlukan untuk maksudnya Tuhan dan tujuannya Tuhan. Amin. Sebagai contoh gini, Tuhan aku mau beribadah ke gereja Kupang, rumahku jauh Tuhan, uangku di dompetnya tinggal 5.000 misalnya gitu. Waduh, bensin tinggal sastrip ini, sak rambut ini sudah mogok Tuhan ya toh. Tapi kita mau berani dengan iman, aku mau beribadah ya di gereja. Kan ada tujuannya nih. Sampai di Kupang Bapak Ibu, nggak habis. Amin. Mau pulang Tuhan kasih tambahin. Amin. Sampai tiketnya berlimpah-limpah, cukup ya. Saya suka kata pengujian. Tuhan itu kalau kasih kita berkat itu cukup Bapak Ibu. Sesuai dengan apa yang kita butuhkan, nggak bisa berlebih. Itu benar itu. Amin. Siapa yang pernah ditolong Tuhan itu persis apa yang kita mau. Loh, Tuhan kok gak ada lebihnya ya, Tuhan mau kasih cukup. Amin. Supaya apa? Bergantung terus sama Tuhan. Amin. Kalau kasih lebih dan lebih, maka lupa Tuhan pastinya. Ah, saya bisa tanpa Tuhan. Oh, tadinya sama Tuhan, sekarang gak sama Tuhan. Karena apa? Saya suka kata-kata itu. Makanya Tuhan kasih kata apa? Cukuplah kasih karunia, karuniaku. Amin Bapak Ibu. Kita belajar itu. Nah, keberanian ini, Musa ini membuat banyak orang yang hari ini seperti Musa. Amin Bapak Ibu. Musa ini orangnya berani melangkah iman. Ya, apa aja itu imannya? Yang pertama, keberanian Musa itu menolak disebut anak putri Firaun, disebut anak raja. Waktu itu bangsa Mesir itu bangsa yang besar Bapak Ibu, paling kaya, paling makmur, paling terkenal, paling kuat dan semuanya super semuanya, ya. Tapi Musa menolak, ya. Ada ujiannya buat anak-anak Tuhan, ya. Ketika kita ditawari sama dunia ini, kita kan ditawari sama dunia ini takhta, jabatan, tapi kita disuruh meninggalkan tujuannya Tuhan, cinta kita sama Tuhan. Kita harus berani menolak. Amin. Nah, kamu mau tak berkati, tapi maaf ya Nah, kamu hari Minggu harus masuk kerja, hari Minggu kamu nggak boleh ke gereja, hari Minggu kamu nggak boleh pelayanan, utamakan pekerjaan. Berani nggak begitu Bapak Ibu? Saya tolak Bapak Ibu. Saya pernah 2-3 kali nolak bos-bos saya. Pak, saya kalau hari Minggu saya ke gereja. Pak, kalau saya harus pelayanan saya nggak mau diganggu, gitu. Saya minta hak saya sebagai anak Tuhan. Wah, kalau saya kaget, kamu dong kok ngasih syarat kok berat. Kalau saya butuh kamu gimana? Ya tanya Tuhan dulu Pak, saya ibadah dulu baru saya kerja. Amin. Amin. Loh, kamu kasih pagi Nathan. Waktu saya titipan di pakai Asia plastik waktu itu. Enggak Pak, saya akan masuk jam 10. Sampai pulangnya juga nanti saya lebihkan sesuai jam 10. Oh gitu. Ya kamu bilang aja sama si boleh enggak? Saya bilang sama mereka boleh. Kalau enggak saya keluar Pak gitu. Nah, saya pernah juga keluar dari developer properti gitu. Ini ada pameran pagi kamu harus nggak bisa, saya pagi harus pelayanan karena ada waktu main musik dan sebagainya. Saya ngomong, lebih baik saya keluar Pak daripada saya harus ngikuti Bapak. Nah, jadi saya marah-marah itu saya. Mau makan apa Pak? Keluar di kerjaan. Ya, makan berkatnya Tuhan. Amin. Amin. Berani menolak Bapak Ibu. Tuhan nggak pernah hutang sama kita. Amin. Tuhan tuh melihat orang seperti ini. Ada hal yang kecil-kecil Tuhan lihat, ya. Kecil-kecil Tuhan perhitungkan. Amin. Nah, ketika Tuhan tahu bahwa Musa menolak sebagai anak putri Firaun, Tuhan mencatat ini orang pilihan ke-1, masuk kategorinya. Amin. Sebelum dipilih Tuhan, sebelum dipakai Tuhan, Tuhan itu sudah melihatnya Bapak Ibu, ya. Dilihat ya, di surga itu mungkin ada alarmnya, ada softwarenya. Ting, wah ini Yusa ini menolak ini.
jadi presiden Indonesia, dulu jadi presiden anak-anak Tuhan, ya, atau jadi presiden partai misalnya, wah tak tolak kak, aku mending pelayanan, nah amin, centang ada softwarenya, gitu, wah ini bibit-bibit yang dipakai Tuhan, amin. Tuhan melihat Bapak Ibu. Yang kedua, Musa itu lebih suka menderita bersama bangsa Israel daripada apa Bapak Ibu? Daripada apa? Tinggal di istana dan mempunyai harta kekayaan yang besar, ya. Atau secara Musa itu dapat kenyamanan, dia baik menderita. Bukankah ini gambaran Kristus, amin Bapak Ibu? Ya, nanti akan Yesus itu sama. Musa itu lahirnya dibuang, di posisi dikejar-kejar dan mau dibunuh, benar nggak? Sebab itu Musa langsung dimasukkan di keranjang dan dikintirkan ke sungai. Ya, di sungai Tuhan pelihara. Amin. Yesus pun begitu. Ya, anak Allah pun lahir di kandang domba, posisinya dikejar-kejar untuk dibunuh oleh Pak Raja Herodes. Sama Bapak Ibu. Nubuatan Musa itu adalah nubuatan Yesus Kristus. Tapi bedanya, Yesus itu tidak perlu orang lain. Amin. Dia sendiri menanganinya. Tuhan nggak perlu Harun, ya, untuk menyelamatkan seluruh dunia ini. Amin. Musa pun, kalau Musa itu bedanya adalah pelarian dari dosa. Kalau Tuhan itu adalah menanggung dosa. Amin. Sebab itu sempurnalah. Kata yang disebut gini, ternyata jawatan nabi itu harus direkom dengan nabi yang lain Bapak Ibu. Musa itu jadi nabi, itu ada Harun, ada saksi nabi lain. Yesus, ya, lahir di dunia ini, kalau buat bangsa yang lain itu nabi. Kenapa? Karena Yesus pun ada Nabi Yohanes merekomnya, betul nggak Bapak Ibu? Meneguhkannya. Tapi Yesus itu bukan hanya sekedar nabi, dia adalah Tuhan. Nah ini Bapak Ibu, ternyata Musa itu menolak, ya, kata menolak ini artinya itu dia nggak bersinggungan dengan dunia, ya. Sejak itu Musa tidak khawatir dan tidak takut Bapak Ibu. Orang yang kalau nggak takut, nggak khawatir dengan dunia ini, nah Yesus itu karena dia sayang, karena dia cinta kepada dunia ini, sehingga dia itu ketakutannya dia itu beda dengan ketakutan manusia loh Bapak Ibu. Ketakutannya Tuhan itu adalah apa Bapak Ibu? Dia itu terpisah dengan Bapa Bapak Ibu. Bukan takut disalibkan, ya, takut kepada pembunuhan, tidak. Ketakutan Tuhan itu dia berpeluh dengan darah dan air keringat ini. Itu ternyata itu dia itu terlepas hubungannya dengan Bapa di surga. Ya. Kekristenan itu adalah ketakutan kalau saya ini lepas dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mengalami tersesat, ya toh? Enggak ke gereja, enggak berdoa, enggak baca firman, enggak ngomong tentang hidup di dunia kekelaman. Ya. Suatu saat Bapak Ibu akan ketakutan, terlepas dari kasih karunia Tuhan. Amin. Dan ada kata kerinduan kembali kepada Tuhan. Seperti itulah ketakutannya Tuhan. Beda dengan kita. Kita tuh khawatir, takut, misal tadi itu takut dibunuh, takut nggak makan, takut bla bla yang dunia ini Bapak Ibu. Yesus tidak. Bedanya seperti itu. Stresnya beda. Nah Musa stresnya juga beda. Amin. Beda, ketakutannya beda, ya. Tapi keberaniannya ini yang utama. Nah, selain itu Musa juga menolak memiliki harta kekayaan, Bapak Ibu, ya. Jadi Musa itu menolak semuanya dan itu diperhitungkan Tuhan menjadi keberanian, ya. Seperti Abraham. Kalau Bapak Ibu lihat ciri-ciri Tuhan pakai itu orang-orang yang berani keluar dari zona kenyamanan, malah menderita loh. Loh kita yang menderita hari ini ingin jadi nyaman, loh aneh ya. Amin. Sebab itu di tengah-tengah pandemi bersukacita lah. Ya. Karena seluruh dunia mengalami ya Bapak Ibu. Ya. Bahkan hari ini mungkin besok PSBB-nya Jakarta ya. Ya, PSBB Jakarta.
angkanya memang mengerikan Bapak Ibu. Ya, sudah per hari itu kematiannya 30-40 orang. Bayangkan kalikan 30 hari, jadi berapa kematiannya? 1 bulan berapa? 1 harinya 30. Kalikan 30, hampir 1000 orang Bapak Ibu. 900-an, bisa sampai 1000 orang. Itu tanah, ya, di Jakarta habis buat apa? Kuburan. Ya, bahkan kemarin itu teman-teman itu mau posting itu apartemen atlet itu yang ribuan atlet itu sekarang penuh Bapak Ibu ya. Sekarang apa itu Gelora Stadion itu mau dibuka sama Anies ya itu. Pertanyaan saya begini Bapak Ibu, apakah Surabaya kan juga kena? Itu pasti karena sentralnya Jakarta. Ya. Akan terjadi. Ya. Tapi anak Tuhan nggak boleh takut. Amin. Karena keberanian ini kita punya iman, bahkan kita bisa menyembuhkan orang. Desi itu di Amerika itu ada orang yang terkena ini, kemudian dia itu dalam ruangan isolasi, nggak ada orang yang jenguk, keluarganya apa yang jenguk, ya hanya perawat dan dokter. Dia itu dalam posisi antara hidup dan mati, mau di tengah-tengah Bapak Ibu. Dia kemudian ingat Tuhan, dia ngomong sama Tuhan, Tuhan minta tolong sembuhkan aku. Dia ini anak Tuhan, tapi ya itu percaya tapi nggak pernah melakukan firman Tuhan. Jadi dia itu ketakutan dan minta Tuhan disembuhkan. Loh, tapi nggak ada yang berdoa buat dia. Nah ini nih, kuncinya adalah berdoa Bapak Ibu. Ketika dia nggak pernah mengalami kata itu, dia minta pertolongan. Ya, tahu Tuhan kirim. Siapa Bapak Ibu tahu? Seorang yang OB, ya, OB-nya rumah sakit itu. OB rumah sakit pasti ada tuh. Nah, OB ini lihat, ya, seorang yang lagi minta pertolongan sama Tuhan. OB ini ngomong sama dia, halo, kabarmu apa? Baik-baik. Sakit ini. Oh ya, kenalkan saya ini seorang misionaris. Tuhan kirim OB ini seorang misionaris. Dia itu di misionaris di Nigeria. Dia cerita, saya dulu itu misionaris loh. Dan saya banyak dipakai Tuhan menyembuhkan orang-orang di Nigeria. Dan dia ini orang yang takut akan Tuhan, orang yang berani, ya, segera mentaati apa yang Tuhan mau. Kemudian, bolehkah saya mendoakan? Oh boleh. Saya memang minta Tuhan itu kirim seseorang untuk doakan saya, tapi nggak mungkin di tengah-tengah pandemi nggak ada orang yang bisa jenguk saya. Tuhan kirim OB untuk berdoa buat dia. Didoakan dan dia yakini, ya. Kemudian OB ini besok datang lagi cuma selo. Datang lagi selo 3 hari itu dia tak tahu dia bisa mengalami nafsu makan, ya. Kemudian dia bisa gaya untuk hidup. Dalam benaknya ini belum berkata, dia benaknya, aku ingin makan keripik kentang sama Coca-Cola. Tapi masa mungkin di rumah sakit ada yang membawakan keripik kentang dan Coca-Cola? Dalam hatinya dia berdoa. Di tengah-tengah dia berbaris, dia ping karena dia sudah berhari-hari sekitar hampir 1 bulan dia nggak makan itu, dia kepingin gitu. Tuhan itu tahu Bapak Ibu, dia kirim OB itu ngambil Coca-Cola, ngambil roti, ngambil keripik kentang, ditaruh di resek, kemudian dikirim Bapak Ibu, di lorongnya rumah sakit. Dan kaget dia, ini hadiah dari Tuhan. Diambil itu, kemudian dibuka. Kaget, ada keripik kentang dan Coca-Cola. Tuhan itu luar biasa. Amin. Amin. Tuhan itu tahu kebutuhan kita. Padahal kita cuma ngomongnya dalam hati. Bahasanya itu gumam gitu loh. Apalagi diproklamirkan Bapak Ibu. Tuhan pasti dengar. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Tuhan itu mendengar Bapak Ibu. Dan ternyata dia bertobat saat itu dan sembuh. Dan dia cari misionaris itu tidak ada Bapak Ibu. Dia mau terima kasih karena di misionaris ini Tuhan menyembuhkan dia. Saya herannya gini Bapak Ibu, ini Tuhan itu pakai orang yang berani-berani untuk mentaati firman-Nya. Amin. Dan tidak pernah ditunda. Sebab itu kalau Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan kalau dipakai Tuhan hari ini, disuruh Tuhan lakukan segera. Amin. Sebab Tuhan itu nggak suka orang yang suka menunda. Begitu diperintahkan untuk berdoa buat orang sakit, mengunjungi orang, layani orang, segeralah Bapak Ibu. Jangan tunda,
Sebab itu pelayanan. Amin. Kadang-kala kita mau dipakai Tuhan, harus berani menyatakan iman itu. Nah, ini yang luar biasa Bapak Ibu. Ada kesaksian lagi yang luar biasa. Itu teman-teman yang dipakai Tuhan ketika ini luar biasa. Orang-orang yang biasanya jiwa baru, orang pertama kali bertobat, itu menegakkan Tuhan itu ketaatannya, keberaniannya luar biasa. Daripada orang yang udah lama loh. Udah lama atau firman atau semuanya gitu, kadang-kadang gedel. Ya, masa sih Tuhan? Kok nggak memalukan saya tak? Waduh, gengsi Tuhan gitu. Nah, ternyata teman-teman saya dulu yang dipakai Tuhan awal-awal dipakai Tuhan itu luar biasa, itu masih polos Bapak Ibu. Ya. Dia itu anak nakal, ya. Dari satu sekolah dia itu paling nakal, ya. Nakal bejat lah Bapak Ibu. Tapi Tuhan itu suatu saat dalam sebuah peristiwa dia itu dipakai Tuhan. Ya. Nah, ketika dipakai Tuhan dia suruh untuk pergi ke rumah sakit. Ngapain Tuhan ke rumah sakit ya? Pergi saja. Dia pergi ke rumah sakit. Nggak tahu tujuannya apa. Ini Tuhan kadang-kadang. Kadang-kadang Tuhan itu nggak spesifik ngomong A, B, C, D, enggak. A dulu gitu. Dia pergi ke rumah sakit, ketemu sama temannya yang dulunya nakal, bukan anak Tuhan ini. Loh, kamu kok di sini, brother? Iya. Kamu di ngapain kamu di sini? Kamu juga ngapain? Karena dia bingung Bapak Ibu. Rumah sakit mau ngunjungi siapa dia nggak tahu dia. Gitu. Dia tanya sama temennya, "Loh, kamu juga kenapa di sini?" "Mamaku sakit." Gitu. "Oh, ya ini Tuhan suruh." Disuruh mendoakan namanya sakit Bapak Ibu. Terus dia ngomong sama, "Gimana kalau aku bisa mendoakan mamamu?" Ketawa temannya karena sama satu geng. Nakalnya amit-amit Bapak Ibu. Dan ini bukan anak Tuhan. Masa kamu bisa mendoakan gitu? Pas mamaku mau doa lo mati nanti. Soalnya nakal Bapak Ibu. Ternyata diizinkan Bapak Ibu. Ya sudah, namanya orang sakit di rumah sakit apapun tuh kalau didoakan mesti diterima Bapak Ibu. Dan waktu dia lihat, mamanya ini sakitnya sekarat Bapak Ibu ya. Terjadi namanya kanker di usus. Ya sudah mekap-mekap. Senin Kemis itu ya. Bahasanya itu waduh mati. Ini didoakan masih mati gitu loh. Ternyata dia kan masih polos. Ya sudah didoakan aja. Didoakan. Kemudian selesai itu pulang Bapak Ibu. Kata titip apa? 2-3 hari Tuhan ngomong lagi, kamu ke rumah sakit lagi. Dipikir Tuhan itu disuruh doakan lagi. Atau dia berpikir, pasti ini mati. Mati pasti ya sudah lah. Saya akan ke rumah sakit untuk mengucapkan belasungkawa. Datang ke rumah sakit Bapak Ibu. Dilihat di rumah sakit di ruangan itu sudah nggak ada. Waduh, ini sudah masih ke adiasa ini atau ke pemakaman ini. Dia kaget Bapak Ibu. Mau menoleh, dia dipeluk seorang ibu. Dipeluk erat dia. Karena mamanya ini dikenal juga. Dipeluk, terima kasih ya. Karena doamu aku sembuh. Kaget dia Bapak Ibu. Tuhan pakai itu. Orang yang berani mentaati firman-Nya. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu jangan takut, andalkan Tuhan. Nah, itulah firman hari ini. Maka kita harus siap untuk melakukannya. Karena mungkin sudah banyak kita baca firman, mendengar firman. Mari kita banyak melakukannya hari ini. Amin Bapak Ibu. Saya undang pemain musik. Pujikan yang lagu yang tadi yang baru itu. Oh, iya. Itu kan lagu iman itu ya. Lagu baru Bapak Ibu saya suka ini. Bukan yang tadi yang lagu terakhir. Percaya bukan karena Iya, percaya bukan karena melihat. Itu sebetulnya iman itu Bapak. Percaya bukan karena melihat, tapi karena melakukannya saja. Haleluya. Mari kita bersatu dulu. Kita renungkan firman ini. Mungkin sudah banyak kita melewati hari-hari kita tanpa keberanian apapun. Hari ini kita melangkah dengan keberanian. Apapun masalahnya, apapun kasus-kasus yang kita hadapi. kekuatan di hidupku. Beberapa hari yang lalu kau menunjukkan hati Amin, amin. yang bisa
pujian aja, pujikan pujian. Kita perlukan firman ini. Kekuatan di hidupku. Ya Yesus. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan Hari ini hati. kami akan Tuhan untuk berani. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sama-sama pujikan pujian ini. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah Kita sembah Tuhan. Syakara Bapa. Ya Allah, syakara Bapa. Ya Allah, Bapa. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, engkau pernah mengalami keraguan-raguan, mengalami sebuah kekhawatiran, ketakutan. Taruh di dadamu hari ini, kau harus berani keluar dari kenyamanan, keluar dari kesusahan, keluar dari ketakutan, keluar dari cengkeraman-cengkeraman pikiran-pikiran dunia. Karena Tuhan mau menyertai orang-orang yang harus keluar dari tempat itu dan menuju kepada ibadah, menuju ke tempatnya Tuhan. Mari Bapak Ibu, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan roh ketakutan, roh keraguan-raguan, roh kebimbangan, roh ketidakpercayaan, roh kecongkakan dan kesombongan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan kami merendahkan diri hari ini, merendahkan hati kami di hadapan-Mu, supaya Engkau Tuhan hari ini turun tangan, menyertai hamba-Mu setiap kami yang di sini di dalam nama Yesus. Kami tahu hari ini ada penuaian yang besar,
di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Kami tahu tetangga kiri kanan kami, mereka sedang bingung, ketakutan dan khawatir. Bila kami menjadi seperti Musa, memimpin mereka, membawa mereka ke tempat, keluar dari tempat mereka dan menuju tempat beribadahnya seperti Engkau Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, pakai jemaat di tempat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan anak-anak Tuhan, dipakai Tuhan ada di tengah pandemi untuk menolong jiwa-jiwa hari ini, memimpin mereka kepada Tuhan hari ini di dalam nama Yesus. Berikan keberanian untuk menyatakan kebenaran kepada dunia ini, untuk bercerita tentang saksi Tuhan hari ini. Tuhan berikan kami hari ini untuk kami tidak berpikir egois untuk diri kami. Untuk keperluan-kebutuhan kami Tuhan sudah sediakan. Kami percaya di dalam nama Yesus. Bahkan kami akan menceritakan Tuhan kesaksian buat mereka hari ini, bahwa Tuhan bersama kami. Buat kami hari ini Tuhan, buat kami hari ini keluar dari segala hal Tuhan, untuk kami menuju kepada panggilan setia Tuhan. Biarlah Tuhan jemaat hari ini firman ini menguatkan kami, untuk kami tetap mengerjakan keselamatan dan menceritakan keselamatan kepada semua orang dan membawa mereka kepada Tuhan. Pakai kami kalau Kau bisa pakai Musa Tuhan, pakai kami hari ini, pakai kami Tuhan, urapi kami dan sertai kami dan berikan kami tanda hikmat-Mu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya kami jemaat-Mu yang ada saat ini mempunyai kehidupan yang selalu ada di dalam Engkau. Oleh sebab itu curahkanlah berkat-berkat-Mu, curahkanlah segala keperluan hidup mereka, dan pakai mereka menjadi saksi-Mu di dunia ini dengan sekeluarganya dimanapun mereka berada, mendapatkan berkat kelimpahan kasih karunia-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, terimalah berkat kelimpahan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Dalam nama Yesus, terima. Mulai sekarang jadilah anak Tuhan yang setia dan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.